Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuatkan video bagaimana cara saya merubah gambar yang memiliki format bitmap menjadi format vektor menggunakan bantuan software Inkscape. Karena kemarin saya sempat membuat status dan saya share tentang proses merubah bitmap ke vektor menggunakan Inkscape ini. Jadi banyak yang tanya gimana caranya. Daripada saya harus menjawab satu-satu dan itu cukup memakan waktu juga kalau saya jawab satu-satu, langsung saya buatkan videonya saja sekarang. Jadi bagi teman-teman yang biasa mengerjakan orderan ilustrasi atau gambar menggunakan format bitmap, biasanya terkendala merubah ke format vektor itu merasa ribet ya. Jadi sebenarnya cara ini saya dapatkan ketika saya masih eh, sibuk dengan dunia persablonan dulu, dan teknik ini merupakan teknik ngulik saya sendiri yang saya adaptasi dari video di YouTube bagaimana merubah bitmap ke vektor tapi menggunakan Photoshop dan Adobe Illustrator. Cuma masalahnya seperti yang kita tahu, Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop itu kita harus berbayar subskripsi setiap bulannya. Yang mana kalau untuk pemula atau yang baru mau memulai itu subskripsi Adobe itu lumayan juga ya. Kayak seperti Adobe Illustrator itu sekitar 200 ribuan per bulan, belum lagi ditambah yang Adobe Photoshop itu ya sekitar 100 ribuan sekian lah. Jadi kalau di total itu kalau kita subskripsi dua-duanya itu per bulan harus mengeluarkan uang sekitar 400 ribu rupiah, kurang lebih ya gitu. Nah, di sini yang akan saya bagikan di sini, yang teman-teman butuhkan hanyalah aplikasi vektor bernama Inkscape. Teman-teman bisa langsung Google saja dan langsung download di websitenya. Ini merupakan software yang open source. Seseorang developer membuat software ini dengan sukarela. Teman-teman bisa juga membantu mendonasi bagi developer ini. Jadi Inkscape akan mendapatkan update berkala jika kita ikut mensupportnya. Jadi langsung saja ya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh gambar bitmap yang sudah saya buat menggunakan Procreate. Perlu teman-teman pahami dulu, bitmap itu outputnya bisa dari Procreate, dari mungkin Photoshop, atau ada juga yang pakai CSP, Clip Studio Paint, terserah, atau mungkin Sketchbook. Sketchbook juga boleh juga. Yang penting teman-teman nanti harus memahami dasarnya dulu atau fundamentalnya dulu, bagaimana proses merubah bitmap ke vektor ini nanti seperti apa, gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan file bitmapnya. Teman-teman bisa cek. Nah, ini saya zoom kan langsung pecah kan. Pertama-tama yang perlu teman-teman perhatikan adalah kualitas bitmap kalian. Jadi kualitas bitmap kalian itu menurut saya harus resolusi tinggi. Jadi DPI-nya harus disetting sekitar 300. Kemudian pixelnya, kalau ini pixelnya saya setting 3000 kali 3000 pixel. Jadi aturan pertama, teman-teman harus memiliki kualitas bitmap yang high resolution ya. Seperti itu. Terus aturan yang kedua, teman-teman dalam membuat bitmap ini harus dipisahkan setiap layernya. Maksudnya setiap line art itu harus layer sendiri. Seperti ini warna pink ini sendiri, warna putih ini dibuatkan layer sendiri, warna biru ini juga dibuatkan layer sendiri begitu ya. Jadi jangan dijadikan satu. Jadi ketika nanti teman-teman proses membuat artworknya di
aplikasi bitmap itu, teman-teman harus bisa memisahkan antara satu warna dengan warna yang lain. Jangan ditumpuk-tumpuk. Itu. Kemudian setelah jadi artworknya seperti punya saya ini, teman-teman kemudian bisa menduplikasi hasil artwork ini. Kemudian setiap warna, jadi misal kayak gini, setiap warna ini misal pink ini dibuatkan per layer dan dirubah warnanya menjadi hitam seperti ini. Nah, ini kan warna pink, saya rubah jadi hitam. Kemudian ini warna putih, ini saya rubah jadi hitam. Jadi semua elemen layer tadi dirubah warnanya menjadi hitam semua. Ini saya rubah jadi hitam. Semuanya saya rubah menjadi hitam. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung memasukkan, kalian bisa mengekspor dulu ya, mengekspor setiap layer tadi menjadi formatnya PNG. Ini PNG, ini PNG, ini PNG, dan seterusnya ini semua PNG. Dan di save sendiri-sendiri. Jadi ini di save PNG sendiri, save PNG sendiri, ini juga save PNG sendiri, save PNG sendiri, dan seterusnya. Lalu setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ke Inkscape. Ini kita sudah masuk di Inkscape. Setelah itu kita masukkan semuanya dari contoh ini. Ini ilustrasi yang sudah jadi, fungsinya nanti untuk mengumpulkan kembali semua layer ini yang sudah kita buat agar lebih mudah ditata lagi gitu loh. Jadi nanti setiap warna nanti ditata lagi di sini biar enggak meleset-meleset warnanya. Gitu ya. Teori itu saya dapatkan ya ketika saya masih sibuk dengan dunia sablon. Jadi ini kurang lebih saya dapatkan ketika saya masih ngulik-ngulik di dunia sablon dulu. Lanjut, misal kita mulai dulu yang ini. Untuk trace-nya teman-teman nggak perlu men-trace menggunakan pencil tool. Misal kayak gini, pen tool kayak gini. Kalau gini kan lama ya. Kita harus trace satu-satu seperti ini lama. Nah, di sini di Inkscape ini ada yang namanya fitur trace bitmap. Trace bitmap itu kita bisa langsung trace ini secara otomatis. Kita tinggal memasukkan angkanya saja dan bisa langsung keluar outputnya sama persis dengan bitmapnya. Di sini saya contohkan dulu ya. Ini akan kita buat vektornya yang ini. Kita cari ini trace bitmap. Ini saya sudah atur karena ini memang settingan saya buat kerja seperti ini. Saya atur sedemikian hingga kalau teman-teman yang baru install mungkin penampakan di samping kanan enggak seperti ini. Teman-teman nanti bisa cari di sini ya. Trace bitmap itu di mana? Saya juga lupa soalnya untuk awalan setting ini dulu gimana. Di saya di sini langsung ada trace bitmap atau bisa langsung klik kanan. Di sini juga ada trace bitmap. Terserah teman-teman boleh langsung pilih. Nah, di sini misal kita klik kanan lalu trace bitmap akan keluar kotak dialog seperti ini. Teman-teman nggak perlu merubah apapun, teman-teman hanya perlu fokus ke bagian brightness threshold ini. Brightness threshold ini tingkatan detail vektor yang ditangkap oleh Inkscape dari bitmap kita. Jadi kalau saya menyarankan nilai brightness threshold ini lebih tinggi maka dia akan lebih detail. Setelah saya ngulik-ngulik berkali-kali, saya mendapatkan angka yang cocok dengan settingan ini ya sekitar 0,700 seperti ini. Nah, kalau ini kita sudah input, kita klik OK di bagian ini, klik OK. Nah, lihat ini otomatis dia langsung jadi vektor. Seberapa detail hasil vektor otomatis ini di Inkscape? Teman-teman bisa langsung cek dengan kita cek dulu, kita rubah warnanya. Nah, kayak gini. Nih, lihat ini. Hampir bagian bitmapnya semuanya sudah tertutup
dengan bagian vektor. Nah, kayak gini. Detail banget. Yang mana saya mungkin kalau kalau di aplikasi lain yang saya pernah coba sih Corel ya. Corel itu trace-nya kalau sekarang saya kurang tahu karena udah lama nggak pakai Corel. Itu tingkat ketelitiannya nggak bisa sedetail ini. Maksudnya apa ya? Ya sedetail kayak Inkscape ini. Nah, satu sudah kita buat. Selanjutnya yang layer lainnya. Oh ya, gini ya. Ketika sudah jadi vektor, saya biasanya langsung saya rubah warnanya. Jadi setiap layer nanti punya warna masing-masing. Nah, kalau saya untuk memudahkan, saya mulai dari sini. Setelah putih ini, saya mulai dari marun ini. Jadi nanti saya buat jadi marun, terus ini nanti saya rubah jadi merah, saya rubah jadi selanjutnya kayak gini. Ini lebih hanya referensi saya sendiri sih. Teman-teman boleh menggunakan warna lain, tapi ini cara saya untuk memudahkan ketika bekerja. Langsung ya kita lanjutkan. Yang ini juga 700 sudah masuk, langsung di OK aja. Otomatis jadi vektor, berubah jadi merah. Kemudian bagian line artnya juga klik OK, kita rubah jadi ini hijau ini. Selanjutnya yang ini juga saya langsung OK aja, terubah jadi kuning. Tuh lihat kan detailnya langsung dapet banget gitu loh, dan bagus gitu loh. Yang layer ini juga langsung OK, kita rubah jadi warna hijau. Yang ini juga langsung OK, rubah jadi warna ini. Dan yang terakhir bagian bintang ini kita OK, kita rubah jadi warna ini. Nah, setelah semuanya teman-teman sudah trace hasil tracingan ini tadi, selanjutnya tinggal teman-teman pasangkan ke bitmap ini tadi sebagai acuan. Jadi biar semua layer ini nanti bisa terpasang dengan baik gitu ya. Bentar, ini saya pindah dulu ke paling bawah. Begini, kita mulai dari line art dulu. Nah, ini teman-teman harus sedikit jeli ya kalau untuk ini karena memang harus manual. Ini terus selanjutnya ini warna pink juga saya coba masukkan. Ini cek lagi sudah pas apa belum. Terus ini bitmapnya ya tadi, langsung kita hapus saja. Ini yang putih ini hapus saja. Ini juga hapus. Ini yang bagian langit ini ungu. Ini kan langsung pas kan, keren banget. Ini langsung hapus. Yang ini juga langsung pasang. Pas. Ini bagian birunya kita hapus saja. Kita paskan dengan yang biru. Oke, cocok. Tinggal bagian terakhir yang warna merah. Kita pasangkan. Cocok. Ntar ini hijaunya. Nah, udah jadi semua kan ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Sebentar, bintangnya kok nggak ada tadi. Oh, ini bintangnya ini.
puzzle terakhir, bintang, dan pas. Kayak ini ya. Nah, ini sudah terangkai semua. Selanjutnya kita rubah warna ini mengikuti warna ilustrasi bitmap yang sudah kita buat tadi. Caranya gampang banget. Ini bentar saya buang ke belakang dulu. Nah, kayak gini dulu. Caranya gampang untuk menyamakan warna ini, vektoran ini dengan bitmap ini. Langsung saja kita klik salah satu dulu ya. Ini saya coba yang line art dulu. Lalu tekan tombol D di keyboard. D delta ya. D. Terus kita klik di warna hitam line art ini. Klik. Nah, dia akan berubah jadi hitam seperti ini. Selanjutnya sama untuk yang warna lain. Ini di sini saya coba yang warna pink dulu. Kita klik D. Kita ambil dari pink ini. Selanjutnya yang ini kita D. Kita klik juga. Selanjutnya yang ini D. Klik juga. Selanjutnya bintangnya kita D. Terus yang merah ini putih, klik. Nah, kayak gini. Terus yang hijau ini birunya. Ouch, salah. Hijau ini kita klik. Nah, langsung otomatis sama kayak outputnya. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa lihat sendiri, yang ini vektor, yang ini bitmap. Nggak ada bedanya sama sekali. Mirip, mirip. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini bisa digunakan untuk berbagai macam ilustrasi. Saya sudah mencobanya. Yang garis tegas seperti ini bisa, yang garis mungkin garisnya enggak konsisten yang meliuk-liuk gitu juga bisa. Semuanya bisa. Tinggal yaitu tadi syarat pertama resolusinya harus tinggi, bitmapnya harus tinggi dulu, terus setiap warna harus kita buat per layer. Jadi nanti biar enggak apa ya, biar enggak terjadi tabrakan warna gitu loh. Jadi gitu dulu ya teman-teman. Ini cara merubah vektor menjadi sorry, cara merubah bitmap menjadi vektor menggunakan bantuan Inkscape. Bagi teman-teman mungkin yang memiliki kemampuan untuk subskripsi Photoshop dan Illustrator, silahkan monggo. Tapi ini bisa menjadi salah satu salah satu alternatif bagi teman-teman yang mungkin baru memulai, yang mungkin merasa keberatan harus subskripsi produk Adobe di awal dulu. Teman-teman bisa menggunakan cara saya ini di Inkscape. Jadi begitu dulu, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.